Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Afif Labadjo, NIM 19083040119, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang Tafsir Al-Hijr karya Didin Hafifuddin, kajian Surat An-Nisa. Sebelum melanjut kepada pembahasan kepada biografi beliau, sedikit saya membacakan tentang latar belakang. Bagi kaum muslimin, Al-Quran merupakan sebuah media mujizat yang mengungkapkan kebenaran kalam Allah yang jelas dan tegas, serta membimbing kehidupan manusia ke jalan yang lurus. Keragaman kaya tafsir tentu tidak lepas dari masalah metode dan pendekatan yang digunakan. Tradisi penulisan karya tafsir di Indonesia juga telah berkembang cukup lama dengan keragaman teknis penulisan, corak, dan bahasa yang dipakai. Selanjutnya biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Didin Hafifuddin. Beliau dilahirkan di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Ayahnya bernama Ki Haji Mamat Al-Maturidi dan ibunya bernama Haji Neneng Nafsiyah. Beliau merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara. Beliau juga merupakan keturunan keluarga besar pesantren Gunung Payuh dan Cantayan. Beliau telah dikaruniai 5 orang anak dari istrinya yang bernama Haja Nining Suningsih. Selanjutnya riwayat pendidikan beliau. Beliau sekolah di sekolah formal umum, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya berbaur dengan pondok pesantren karena kedua orang tuanya menuntut dia untuk mendalami ilmu keislaman. Perguruan tinggi yang ditempuh yang pertama S1 Fakultas Syariah UIN Jakarta, lulus tahun 1977. Kemudian S2 jurusan Komunikasi IPB tahun 1989. Yang ketiga, Diploma Bahasa Arab Universitas Islam Madinah, lulus tahun 1994. Kemudian S3 PhD Zakat UIN Jakarta, lulus tahun 2002. Dalam hal akademik beliau aktif sebagai dosen pertama IPB. Selanjutnya dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian Direktur Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kemudian Universitas Juanda Bogor, dan terakhir pimpinan pesantren Ulil Albab Bogor. Adapun profesi beliau Direktur Syariah and Banking Institute, Ketua Dewan Syariah Dompet Duafa Republika, Ketua Basnas, Wakil Ketua Dewan MUI Pusat, dan lain sebagainya. Adapun karya-karya beliau adalah yang pertama Islam Aplikatif Gema Insani 2003, kemudian Tafsir Al-Hijr, Dakwah Aktual Gema Insani, Menjadi Pribadi Qurani, Solusi Islam atas Problematika Umat, Sederhana Itu Indah Republika tahun 2000, Manajemen Syariah dan Praktek. Kemudian menjadi salah satu penulis dalam buku Warisan Intelektual Islam Indonesia. Adapun karya terjemahan yang pertama Hukum Zakat, terjemah Kitab Fikih Al-Azhar. Kemudian Pedoman Hidup Muslim, terjemah Kitab Minhajul Muslimin. Kemudian Konsep Ekonomi Islam, karya Yusuf Al-Qaradawi. Dan yang terakhir adalah terjemah Kitab Israiliyat fi Tafsir Awal Hadis. Selanjutnya sejarah penulisan kitab.
Tafsir Al-Hijr adalah tafsir yang mulanya berasal dari kajian yang disampaikan oleh Didin Hafifuddin kepada para jamaah di Masjid Al-Hijr Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang berlangsung sejak tahun 1993. Nama kitab tafsir diduga kuat berasal dari tempat yang digunakan dalam penyampaian kajian tersebut. Atas dorongan Insinyur M. Lukman M. Baga MSc dan M. Syaiful Hamdi Nuaimin SE. Kemudian kedua memintanya untuk direkam kembali dan ditulis ulang. Orang yang berjasa dalam hal ini adalah Dedi Nugraha. Beliau merupakan salah satu santri di pondok pesantren Ulil Albab tersebut. Keseluruhan kitab tafsir ini tidak semuanya disampaikan oleh Kiai Haji Didin, melainkan disampaikan juga oleh teman sejawatnya, yakni Ustadz Dr. Anus Haji Syamsuddin dan Dr. Anus Ibdal Shah MA. Selanjutnya, metode aspek penulisan. Yang pertama, sistematika penyusunan. Yang pertama, fokus pembahasannya ada pada surat Al-Maidah yang berjumlah 120 ayat. Kemudian penyusunannya dimulai dari kata pengantar, daftar isi, lalu pembahasan ayat, sebagaimana pada kitab-kitab tafsir yang lain seperti Al-Misbah. Kemudian model sistematikanya mengelompokkan ayat, kemudian menguraikannya. Adapun untuk bentuk penyajiannya, yang pertama, tafsir Al-Hijr ini menggunakan metode tahlili, yang kemudian menerapkan juga sistematika penyajian tematik atau struktur paparannya diacukan pada tema tertentu atau pada ayat-ayat tertentu. Adapun gaya bahasa dan bentuk penulisan, tafsir yang memakai bahasa Indonesia seperti tafsir Al-Misbah sebagai hasil kajian berkala yang kemudian disampaikan melalui ceramah, lalu kemudian dibukukan, dinilai cukup baik sehingga karyanya banyak dicetak ulang dan diterbitkan kembali. Kemudian pendekatan, berdasarkan penelusuran bahwa tafsir Al-Hijr ini menggunakan pendekatan bil ro'yi karena sebagian besar penafsirannya terhadap Al-Quran, yaitu berdasarkan ijtihadnya beliau sendiri.